Selamat malam. Ada berita penting dari FIFA Gol Indonesia. Pada podcast Rondo di Sigo Sport, ex-asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur menyebutkan Dirtek Timnas Indonesia Alexander Swiss dan penasehat teknik Jordi Cruyff juga didepak dari Timnas Indonesia. Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasehat dan Alexander Swiss sebagai Dirtek. Sekarang semuanya telah dikeluarkan, kata Alex Pastur. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan terkait keduanya yang sebelumnya dinilai belum digantikan. Hingga saat ini, saat kami hubungi, belum ada penjelasan resmi dari PSSI terkait posisi Dirtek dan penasihat teknis Timnas Indonesia. Jika benar harus digantikan, bagaimana menurut kalian? Kata FIFA Gol 5 jam yang lalu. Kemudian ada juga berita bahwa Sigo Sport telah melakukan podcast bersama Alex Pastur. Yang dia bahas adalah sebagaimana diberitakan oleh inilah.com, buka-bukaan usai dipecat tim peringkat 119 lolos Piala Dunia 26 tidak logis. Nah, Alex Pastur mengatakan di podcast ini gambar podcastnya, bahwa Arab Saudi dan Irak adalah tim kuat yang tidak akan bisa, tidak logis untuk dikalahkan oleh Indonesia. Jadi dia lupa bahwa Sintayong tidak pernah kalah dari Arab Saudi di round 3. Bertandang kita 1 poin, main di kandang kita 2-0 menang tanpa kebobolan. Dan jangan lupa pemainnya tidak selengkap saat mereka menangani timnas. Waktu itu belum ada Ole Romeni. Waktu itu belum ada Joy Pelupesi. Waktu itu belum ada Dean James. Waktu itu juga belum ada Mauro Silstra, Miliano Jonathan. Namun kita kalah. Apa yang dibicarakan oleh Alex Pastur? Coba kita lihat. Beberapa poin penting pernyataan Alex Pastur dan tim pelatih Belanda diperhatikan. PSSI gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyebutkan bahwa terdapat 3 kesepakatan antara PSSI dengan tim pelatih. Nah, ini belum pernah terbuka nih. Alex Pastur membuka hal ini di podcast tersebut. Ia menyebutkan bahwa 3 kesepakatan PSSI dan tim pelatih. 1, mencapai Piala Dunia meskipun menurut dia itu tidak mudah atau logis bagi tim yang peringkat 119. Mempercepat perekrutan pemain lokal untuk tim U23 dan U20 melalui nama seperti Gerald Van den Boek dan Frank van Kempen. Jangka panjang, menarik lebih banyak pemain kompetitif dari negara dengan populasi besar 280 juta agar tim bisa berkembang. Jadi pernyataan ini semua bisa kita bantah. Oke lah, poin 3 belum terbukti karena untuk jangka panjang. Sementara mempercepat perekrutan pemain lokal untuk tim U23 dan U20, Gerald Van den Boek dan Frank van Kempen belum terlihat kinerjanya selama 10 bulan tersebut. Kemudian mencapai Piala Dunia meskipun tidak mudah atau logis bagi tim yang peringkat ke-119. Jangan lupa yang seperti kita sampaikan tadi, Arab Saudi telah dikalahkan sekali dan draw sekali. Kemudian Irak memang selalu mengalahkan kita di 3 pertemuan terakhir. Tapi waktu itu
pemainnya tidak seperti sekarang. Tidak ada pemain-pemain seperti Jaitses waktu kita melawan Irak. Sementara pemain yang waktu ditangani oleh Alex Pastur dan Patrick Kluivert itu terbilang pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa. Dan kerjasama pemain-pemain ini juga sudah terjalin selama di round 3. Jangan lupa round 3 itu 10 pertandingan. Ditambah FIFA Matchday 4, berarti 14 pertandingan di round 3 selama round 3 aja. Round 3 ditambah 2 uji coba menjelang round 4. Jadi seharusnya sudah cukup untuk menyatukan visi bermain. Tetapi karena kebobrokan mereka menjadi pelatih, mereka menyalahkan peringkat. Dan menyalahkan bahwa seolah-olah mustahil mengalahkan Arab Saudi. Hey, you, Alex Pastur, what are you said like that? This is not impossible. Sintayong was beaten Saudi Arabia in Jakarta. Do you remember in round 3? Anda yang tidak mengerti bagaimana mengelola sepak bola Indonesia. Tetapi Anda mengatakan mustahil. Kalau pemainnya pemain sebelum ada diaspora pada seperti saat ini, itu bisa jadi apa yang Anda katakan. Tetapi pemain-pemainnya ada Emil Audero, ada Jaitses, ada Joy Pelupesi. Banyak pemain-pemain yang berlaga di Eropa, di liga-liga utama Eropa. Dan Anda mengatakan di podcast tersebut bahwa pemain kunci cedera. Pemain kunci yang cedera setahu saya Emil Audero. Itu yang betul-betul tidak bisa diturunkan. Sementara Ole Romeni bisa diturunkan. Cuma timing Anda menurunkan dia tidak pas. Anda menurunkan dia melawan Irak di babak kedua. Itu salah. Seharusnya di babak pertama. Kemudian di pertandingan pertama Anda betul-betul tidak menurunkan Ole Romeni. Kelvin Verdong melawan Arab Saudi Anda tidak menurunkan dia. Sementara wawancara dia bersama begitu dia mendarat di Jeddah, saya ingat dan menonton sekali wawancara bersama Bung Harpa. Di channel Bung Harpa coba lihat. Itu dia menyampaikan bahwa memang sakit lehernya cedera, makanya tidak turunkan pada pertandingan terakhir Lille sebelum jeda internasional. Dan Bung Harpa menanyakan apa yang terjadi. Dia menjawab bahwa tidak apa-apa, aku hanya merasakan sedikit tidak nyaman di leherku. Tetapi sudah dilakukan pengujian di laboratorium, maksudnya di ronsen tidak terjadi masalah. Tapi aku serahkan kepada pelatih. Apabila aku diturunkan, aku siap. Aku ingat lagi wawancara itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menurunkan Kelvin Verdong. Bukan berarti Dean James bermain tidak bagus. Tetapi jika Anda menggantikan posisi dua gelandang bertahan mendampingi Joy Pelupesi adalah Kelvin Verdong, mungkin cerita lain. Kemudian Anda tidak memainkan Justin Hubner. Sementara Justin Hubner adalah pemain yang visi bermainnya kalau di timnas seperti singa yang mengejar mangsa. Bukan berarti dia mainnya sembarangan, tidak. Tetapi menambahkan semangat pemain lain sama dengan Kelvin Verdong. Apabila di posisi back kiri. Kemudian Anda yang tidak bisa melihat situasi lawan, Anda yang tidak tahu perkembangan sepak bola di era sekarang, bahwa total football itu sudah bisa dipatahkan dengan sepak bola pragmatis dan low block dan serangan balik. Anda tidak memahami itu. Itu yang mereka lakukan lawan-lawan Indonesia di dua pertandingan tersebut. Anda tidak belajar dari pertandingan pada saat low block yang dilakukan oleh setelah pertandingan Cina Taipei, Lebanon. Anda tidak ingat apa yang terjadi?
1 gol pun tidak bisa Anda sarangkan ke gawang Libanon. Bahkan penjaga gawangnya tidak bersusah payah dalam pertandingan tersebut. Dan Anda tidak belajar dengan itu. Memasang begitu banyak pemain yang berposisi naluri lebih tinggi menyerang daripada bertahan, terutama di bek kanan. Kemudian Anda memasang, mohon maaf, di sayap kiri pemain yang belum berpengalaman. Kalau di situ ada Marcelino Ferdinand lain cerita, tetapi Anda tidak membawa. Entah apa masalahnya kita tidak tahu. Jadi berhentilah Anda, stop it. You said like that in other podcast. You know, Anda yang tidak mampu menangani timnas Indonesia, Anda yang gagal. Bukan berarti peringkat itu menjadi ukuran. Apa Anda lupa di situ ada Jahit Chess? Anda lupa ada di situ Kevin Dix? Anda juga lupa ada Martin Paes di situ, penjaga gawangnya. Baik, kita menjadi emosi dengan pernyataan Alex Pastoor di podcast tersebut. Walaupun podcast tersebut berbahasa Belanda, tetapi saya meminta bantu AI tadi untuk mendapatkan skripnya, tetapi tidak tersedia katanya. Cuma dia menyebutkan bahwa 3 poin penting seperti yang saya tampilkan di layar ini. Dan ini semua bisa kita bantah. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena saya keras. Ini emosi saya luapkan. Mungkin para pendengar, penonton DSP juga emosi seluruhnya yang melihat video ini dan yang tahu kabar bahwa Alex Pastoor menyatakan bahwa mustahil katanya mengalahkan Irak dan Arab Saudi, dan pemecatan itu tidak sesuai dengan perjanjian. Demikian, terima kasih. Tetap jaga kekompakan, cintai timnas, bravo DSP, bravo timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.